Romo dan teman-teman sekalian, kami akan men-sharingkan hasil diskusi kami, penyelidikan historis dan refleksi teologis, tentang metode-metode klasik dan kontemporer. Bagian ini akan melihat dua prosedur dasar dalam melakukan teologi dan memusatkan pada kegiatan teologis ilmiah, gerakan ganda, penyelidikan historis positif dan refleksi atau spekulasi teologis. Para teolog menggunakan cara ini untuk sampai pada pemahaman yang lebih mendalam tentang sebuah pengalaman, sebuah doktrin atau suatu tema teologis. Berdasarkan gerakan ganda ini, pada bagian akhir nanti akan ditampilkan metode yang digunakan dalam teologi pembebasan kontemporer, metode refleksi kritis atas praksis. Kunci untuk memahami metode ini adalah menyadari bahwa ia dibangun atas sebuah cara baru untuk mengetahui yang bukan terutama mengikhtiarkan pemahaman intelektual, melainkan pemahaman yang dibangun atas kegiatan reflektif. Kedua, mendorong pemahaman kita tentang teologi yang beralih dari iman yang mencari pemahaman kepada iman yang mencari tindakan. Hal ini akan berdampak pada pemikiran bahwa teologi tidak hanya tentang berpikir benar atau ortodoksi, tetapi bertindak benar atau ortopraksis. Yang kedua, gerakan ganda, penyelidikan historis dan refleksi teologis. Cara tempuh paling mendasar dalam melakukan teologi ialah mengikuti gerakan ganda, gerakan mendasar dalam pemahaman manusia. Gagasannya bahwa teologi adalah iman mencari pemahaman. Karena itu berteologi berarti mencari pemahaman akan apapun. Pertama adalah mengumpulkan data, artinya mencari tahu apa yang kita imani. Pengumpulan fakta atau data historis, momen positif, atau mendengarkan iman. Kedua adalah mencari makna dari hal yang kita imani tersebut, menemukan makna atau momen teologis spekulatif atau refleksi teologis. Contohnya jika ingin menyelidiki tentang doktrin Katolik mengenai api penyucian, pertanyaan awalnya adalah apa yang gereja imani tentang api penyucian. Apakah itu suatu tempat? Apakah ada api di sana? Apakah ia mewaktu? Kemudian menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna. Bagaimana api penyucian membuat perbedaan dalam iman umat, perspektif manakah yang diambil doktrin itu pada misteri Allah. Santo Thomas Aquinas merumuskan dengan ringkas, studi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dipikirkan orang-orang lain, tetapi terutama bagaimana kebenaran menyatakan dirinya. Sebelum Konsili Vatikan II, berteologi ditempuh menggunakan deduktif, gagasan pada dasarnya untuk membuktikan apa yang telah diajarkan magisterium dengan mengumpulkan teks-teks bukti dari Alkitab dan dari teks-teks teologis lain dari magisterium dan mencoba untuk melihat bagaimana semuanya itu masuk akal seturut nalar. Konsili Vatikan II menawarkan sebuah pendekatan induktif dalam berteologi yang memungkinkan kesaksian Alkitab, kearifan tradisi, dan realitas pengalaman manusia untuk menjadi pemandu dalam refleksi teologis. Berikutnya, penyelidikan historis auditus fidei. Langkah pertama dalam penelitian teologis adalah pengumpulan data, melibatkan diri dalam penyelidikan historis. Yang dilakukan para teolog berkaitan dengan hal ini adalah menelaah berbagai sumber teologi yang terdapat dalam Alkitab dan berbagai monumen tradisi. Selain itu, hal penting saat ini adalah menyertakan pengalaman manusia. James and Evelyn Whitehead mendaftarkan 3 mitra kecakapan yang mesti didengarkan ketika seseorang berteologi, yaitu pengalaman, budaya, dan tradisi termasuk kitab suci. Satu, penyelidikan teologi dapat dilakukan dalam beberapa ranah. Misalnya, jika seorang ingin menyelidiki api penyucian, maka dia dapat menggunakan kitab suci sebagai dasar atau berkaitan dengan tradisi gereja atau pengalaman. Pengumpulan data berarti mencari data untuk melihat apa yang telah dipikirkan orang-orang Kristen sepanjang bentangan zaman dan melihat bagaimana gereja telah bertindak untuk menanggapi satu tema tertentu atau kejadian serupa. Berikutnya, sumber-sumber Alkitabiah. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Alkitab harus menjiwai seluruh teologi. Karena itu hal pertama yang harus dilakukan adalah penyelidikan terhadap Alkitab. Sumber utama adalah buku berjilid 12 New Interpreter's Bible. Komentar ini didasarkan pada 2 terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang dicetak dalam kolom-kolom sejajar untuk masing-masing bab atau bagian-bagian bab. Kemudian setelah komentar yang agak teknis, ada berbagai refleksi singkat yang bercorak lebih pastoral dan sangat berfaedah untuk pewartaan. Komentar lain yang juga dapat diambil adalah Anchor Bible
yang muncul secara berkala berseri-seri. Hermenia, Ancient Christian Commentary on Scripture, Sacra Pagina, serta Catholic Commentary on Sacred Scripture. Selain itu ada juga satu komentar Katolik yang dianggap baku, ialah The New Jerome Bible Commentary. Buku ini adalah sebuah komentar yang banyak ditulis laki-laki Anglo, namun ia menyajikan kecendekiawanan Alkitabiah Katolik terbaik dan paling seimbang. Yang berikutnya The International Bible Commentary yang mencakup baik kontributor Katolik maupun Protestan di seluruh dunia. Berikutnya juga The Women's Bible Commentary. Komentar ini mengumpulkan banyak sarjana Alkitab feminis terbaik yang memberikan komentar atas teks-teks Alkitab yang bersangkut paut dalam isu-isu kaum perempuan. Ada pula kamus-kamus Alkitab antara lain The New Interpreters of the Bible yang diterbitkan tahun 2007 dengan para kontributor dari sekitar 40 negara di seluruh dunia, perempuan dan laki-laki, para sarjana Katolik, Protestan, dan Yahudi. Yang juga sangat penting adalah The Anchor Bible Dictionary dalam 6 jilid yang masih tak tertandingi menyangkut perincian adalah Theological Dictionary of the Old Testament serta Theological Dictionary of the New Testament. Series Latina. Teks-teks patristik yang lainnya ialah Corpus Christianorum. Karya ini mulai tahun 1951. Koleksi ini diprakarsai oleh penerbitan Belgia Brepols. Isinya ialah tentang para teolog Yunani yang terdiri dari 65 jilid dan koleksi tentang teologi Latin mencakup 186 jilid. Koleksi ketiga yakni Sources Cretines yang didirikan pada tahun 1983 oleh Jean Danielou, Claude Monsert, dan Henry de Lubas. Koleksi ini terus berlanjut dan sudah mencapai lebih dari 500 jilid. Yang berikutnya, kehadiran perempuan dalam perjalanan gereja. Perempuan merupakan bagian penting, walaupun dalam perjalanan gereja, laki-laki yang mendominasi, namun peran perempuan pun sangat penting. Hal ini kita dapat temukan dalam tulisan-tulisan yang bercerita tentang bagaimana perempuan berperan dalam sejarah gereja. Yang pertama, karya dari Mary Malone yang berjudul Women and Christianity yang diterbitkan pada tahun 2000. Yang berikutnya, karya dari Barbara J. McAfee yang berjudul Her Story, Women in Christian Traditional yang diterbitkan pada tahun 1986. Yang berikutnya, sejarah teologi. Setelah masa patristik, muncul beberapa teolog Kristen yang sangat terkenal, bahkan sampai sekarang ini. Antara lain, Anselmus dari Canterbury, Thomas Aquinas, Bonaventura, teolog ortodoks bernama Gregorius Palamas, teolog dari Gereja Reformasi Martin Luther, dan John Calvin. Untuk menemukan teks-teks yang relevan, kita bisa merujuk pada doktrin-doktrin yang telah diterbitkan, misalnya karya Jaroslav Pelikan, The Christian Traditional, and karya Justo Gonzalez, A History of Christian Thought. Justo Gonzalez menerbitkan pula dua doktrin yang lebih pendek, yakni edisi revisi Christian Thought Revisited, Three Types of Theology. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami teologi pembebasan di Amerika Latin. Kedua, A Conscience History of Christian Doctrine, menjelaskan tentang penciptaan, budaya, Allah, keselamatan, dan tradisi. Teolog evangelikal Inggris Alistair McGrath menulis satu bagian panjang tentang sejarah teologi dalam karya yang berjudul Christian Theology and Introduction. Yang berikutnya tentang liturgi. Dalam Theologia Prima yang dituliskan oleh Thomas Aquinas, terdapat penjelasan tentang liturgi. Dan kemudian banyak tokoh yang mengkaji berkaitan dengan liturgi tersebut. Antara lain Hermann Wigman yang berasal dari Jerman, yang menulis tentang karya yang berjudul Christian Worship in East and West, A Study Guide to Liturgical History.
Orang berikutnya tentang Marcel Hetzger, menulis tentang History of the Liturgy, the Major States. Terus Eric Veloso berasal dari Italia tentang History of Liturgical Books from the Beginning to the 13th Century. Tulisan tentang Ekaristi yang paling terkenal adalah karya Edward Foley yang berjudul From Age to Age, How to Christian Celebrated the Eucharist. Adapun kamus-kamus yang berbicara tentang liturgi, contohnya The New Dictionary of Theology, The New Dictionary of Catholic Spirituality, The New Dictionary of Catholic Social Talk. Yang berikutnya berbicara tentang magisterium. Dalam mempelajari perkembangan doktrin atau tema teologi, diperlukan penyelidikan terhadap magisterium gereja. Dan disarankan bahwa bagi setiap mahasiswa yang belajar teologi harus memahami magisterium dan harus bahkan disarankan untuk memiliki sendiri sebuah buku yang berisi magisterium. Dan hal ini pun dipenuhi oleh teolog Jerman Heinrich Denzinger yang menerbitkan sebuah buku yang berfungsi sebagai pegangan bagi seorang mahasiswa teologi yang berjudul Encyclopedion Symbolorum Divisionum et Declarationorum de Rebus et Morum. Buku pegangan ini sebagai syahadat, definisi dan pernyataan mengenai iman dan moral. Buku ini telah mencapai 37 edisi dan revisi oleh teolog asal Jerman Peter Kunerman yang untuk pertama kalinya diterjemahkan dari Yunani ke Latin ke bahasa Jerman. Dan kemudian pada tahun 1990 buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Adapun magisterium dan tentang ajaran-ajaran para paus termuat juga dalam hal ini, terutama dari Paus Benedictus yang ke-9 sampai Paus Yohanes Paulus II. Dan yang berikutnya tentang sejarah gereja. Berbicara tentang sejarah Kristen, ada dua buah buku yang paling terkenal yang berjudul History of the World Christian Movement oleh Dale T. Irvian dan Scott W. Sunquist yang diterbitkan oleh Orbit Books tahun 2001 dan 2009. Dalam terjemahan Indonesianya, buku ini berjudul Kristen Gerakan Universal. Buku yang kedua yakni Christianity, A Short Global History. Selanjutnya, menyelidiki rana-rana pelengkap. Para teolog biasanya perlu meneliti informasi yang ditemukan dalam rana-rana pelengkap untuk teologi sistematis. Nah, teologi sistematis itu seperti filsafat, sejarah seni, arsitektur, atau ilmu-ilmu sosial. Untuk pencarian informasi dalam bidang sejarah agama atau teologi komparatif, maka artikel dan bibliografi yang baik untuk ditinjau ialah di Encyclopedia of Religion. Buku ini juga bisa menjadi sumber untuk berbagai filsafat bukan barat. Untuk penyelidikan sejarah seni, tempat yang cocok ialah Timeline of Art History, tawaran dari Museum Seni Metropolitan New York yang tersedia dalam situs atau tersedia secara online. Nah, dalamnya itu tersedia sampel-sampel seni dari seluruh dunia. Selanjutnya, teologi sistematis kontemporer. Para teolog Katolik perlu merujuk pada pemikiran teolog Jerman Karl Rahner untuk tema bersangkutan. Nah, Karl Rahner telah menulis tentang hampir setiap topik dalam teologi sistematis, seperti Theological Investigations serta Foundations of Christian Faith. Satu teologi sistematis Katolik yang relatif baru adalah Systematic Theological Roman Catholic Perspective yang disunting oleh Francis Schussler, Fiorenza, dan John Galvin. Selanjutnya, teologi sistematis terpenting lagi adalah karya Douglas John Hall. Dia merumuskan satu teologi sistematis dari
perspektif Amerika Utara. Di sini ada 3 judul, masing-masing itu Thinking the Faith, Professing the Faith, dan Confessing the Faith. Adapun buku tentang teologi sistematis dari perspektif yang lebih global dan antaragama adalah Christian Systematic Theology in a World Context, karya Ninian Smart dan Stephen Constantine. Ada juga teologi sistematis dari perspektif teologi pembebasan Amerika Latin, yaitu Mysterium Liberationis, Fundamental Concepts of Liberationis, Fundamental Concept of Liberation Theology, karya yang disunting oleh John Sobrino dan Ignacio Ella Curia. Teologi sistematis dari perspektif feminis, karya mendiang Catherine Mori Lacunya, berjudul Freeing Theology, Essentials of Theology in Feminist Perspective. Selanjutnya, kamus dan ensiklopedia. Ada beberapa yang penting untuk menutup bagian menyangkut penyelidikan teologis, positif, dan historis. Encyclopedia Sacramentum Mundi and Encyclopedia of Theology. Karya ini disunting oleh Karl Rahner dan ditulis oleh semua teolog Jerman terkemuka dari masa Konsili Vatikan II. The Catholic Encyclopedia ini diterbitkan pada peralihan abad ke-20. Tidak hanya itu, edisi yang baru pun diterbitkan tahun 1967. Melengkapi penelitian dengan teologi Konsili Vatikan II. Bahkan edisi yang lebih baru diterbitkan tahun 2003 dalam 14 jilid, dan ini sudah tersedia secara online. Kita melanjutkan pada refleksi teologis Intellectus Fidei. Refleksi teologis artinya seorang teolog ingin memahami doktrin gereja secara lebih mendalam, kemudian atau untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sebelumnya doktrin tersebut telah diselidiki dalam bingkai sejarah, perkembangan, dan statusnya. Refleksi teologis menggunakan istilah yang lebih klasik, yaitu momen teologis spekulatif. Spekulatif dipahami sebagai sesuatu yang berisiko, agak abstrak, dan agaknya hanya menerka semata. Teologi spekulatif memiliki makna yang agak teknis dalam teologi. Teknis artinya berkaitan dengan proses penyelidikan teologis para teolog dalam memahami doktrin. Dapat dikatakan bahwa spekulasi tidak mesti abstrak, tetapi sangat praktis dan berkaitan dengan tujuan akhirnya. Tujuan di sini artinya melayani gereja dan misi atau perutusannya. Pendekatan momen spekulatif. Latourelle menyatakan bahwa ada 3 pendekatan umum untuk momen spekulatif dari refleksi teologis ini. Yang pertama, pemahaman. Konsili Vatikan Pertama memberikan 3 cara klasik refleksi teologis untuk sampai pada pemahaman. 3 cara tersebut adalah pemahaman diperoleh dari analogi dengan objek-objek pengetahuan kodrati. Yang kedua, pemahaman diperoleh dari kaitan misteri-misteri ini satu sama lain. Dan yang ketiga, pemahaman diperoleh dari kaitan doktrin tertentu yang sedang direfleksikan dengan tujuan akhir kita. Bagian pertama, pemahaman diperoleh melalui analogi. Analogi berarti pemahaman muncul dalam kilasan pengakuan tentang kesamaan dalam perbedaan, bahwa sesuatu yang berbeda dari yang lain memiliki makna yang kurang lebih sama. Nah, contohnya Santo Patricius menjelaskan hakikat Trinitas dari Allah dengan menggunakan analogi Shamrock ketika ia mewartakan Injil di Irlandia. Ia mengatakan bahwa Allah itu seperti Shamrock yang memiliki 3 bagian dalam satu daun. Nah, begitu pula Allah yang satu kodrat, 3 pribadi. Thomas Aquinas pernah mencoba untuk sampai ke pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dengan berbicara langsung tentang Allah sebagai kebijaksanaan atau Allah sebagai kebaikan tanpa melalui analogi. Akan tetapi, pemahaman ini tidak sungguh-sungguh dapat dipahami oleh umat beriman, layaknya anak panah yang melaju tapi tidak pernah sampai pada sasaran. Nah, oleh karena itu, untuk lebih mudahnya, dibutuhkan analogi atau pendekatan tertentu
dalam menjelaskan suatu doktrin atau ajaran dalam gereja. Nyatanya, analogi dapat mempermudah umat beriman untuk sampai pada pemahaman. Contohnya Kristologi Afrika. Kristologi Afrika telah berupaya memanfaatkan aneka gambaran dan pemahaman dari Afrika dalam menjelaskan suatu doktrin gereja. Yesus misalnya digambarkan sebagai juru inisiasi atau sebagai seorang leluhur, penyembuh, atau pembebas. Dengan menggunakan analogi seperti ini, umat dapat sampai pada pemahaman tentang siapakah Yesus bagi mereka. Teolog Filipina, Jose M. de Mesa, mencoba menyelidiki misteri kebangkitan Kristus dengan menggunakan istilah Filipino yang dapat diartikan sebagai mengangkat atau meninggikan kehormatan seseorang. Bagi orang Amerika Latin, pembebasan dipahami sebagai keselamatan, citra gereja, dan berbicara tentang pewartaan Yesus. Nah, kedua dari pemahaman itu adalah mendekati dengan pendekatan doktrin. Setiap doktrin memiliki kaitan satu dengan yang lain. Kita memahami doktrin gereja melalui suatu pemahaman tentang persekutuan dan misi Allah sendiri sebagai Allah Tritunggal. Di sini Hunt mengusulkan untuk memahami hakikat Trinitas Allah dengan menunjukkan kaitannya dengan doktrin-doktrin lainnya seperti Kristologi, kisah penciptaan, rahmat dan kehidupan moral, eklesiologi, misteri Paskah dan soteriologi, agama-agama dunia, spiritualitas dan peribadatan, serta eskatologi. Ketiga, pencapaian pemahaman dengan tujuan akhir kita. Cara pemahaman ini adalah suatu refleksi menyangkut implikasi-implikasi eskatologis satu doktrin dan gugusan doktrin di sekitar tema eskatologis. Dengan cara mendekati pemahaman teologis seperti ini, kita mungkin akan sampai pada suatu penghargaan yang lebih tinggi tentang rahmat. Artinya, kebahagiaan kita saat ini tidak akan jauh berbeda dengan kebahagiaan yang akan kita terima di surga nantinya. Kita juga bisa sampai pada pemahaman tentang masa depan kita sendiri dalam terang kenaikan Maria yang lengkap dengan jiwa raganya. Lalu bagian kedua dalam pendekatan momen spekulatif adalah sistematisasi. Dalam pendekatan untuk sampai ke sebuah pemahaman sistematisasi, seorang teolog berupaya memahami satu doktrin dengan menempatkannya dalam satu konteks sebuah sistem menyeluruh. Pemikiran Karl Rahner yang sangat sistematis didasarkan pada analisanya tentang keterbukaan radikal pribadi manusia kepada yang transenden sebagai roh di dalam dunia sebagai karunia dari Allah. Tahun 1995, Komisi Penasehat Teologi Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menerbitkan satu dokumen tentang teologi keselarasan. Dokumen itu menunjukkan bagaimana pemahaman Asia tentang keselarasan dapat membantu untuk sampai ke sebuah pemahaman yang benar-benar Asia, yang identik dengan Asia, tentang doktrin-doktrin Kristen, misalnya kerajaan Allah, karya penebusan Yesus, dan gereja dan misi. Lalu pendekatan momen spekulatif yang ketiga adalah penilaian. Cara ketiga ini melakukan refleksi teologis dengan memeriksa, meneliti, serta menilai penjelasan tertentu tentang satu doktrin. Dengan kata lain, cara ketiga ini memperbandingkan satu penjelasan atau ungkapan doktrinal tertentu dengan sesuatu yang diyakini benar. Contohnya, pada awal teologi sistematisnya dari satu perspektif feminis, ilmuwan Amerika Serikat Rosemary Radford Ruether merumuskan apa yang ia sebut sebagai prinsip feminis kritis. Prinsip ini mengandung hal yang positif dan negatif. Positifnya adalah dapat menegaskan bahwa kaum perempuan berasal dari yang kudus, yang menggambarkan relasi yang sejati dengan Allah. Nah, sedangkan negatifnya adalah dapat pula menyangkal kemanusiaan penuh kaum perempuan dalam relasi yang autentik dengan yang ilahi. Ketika para teolog berusaha untuk membandingkan prinsip ini dengan doktrin-doktrin tertentu, kebenaran doktrin-doktrin itu pun semakin tampak jelas. Kaum feminis menunjukkan suatu kritik terhadap tafsiran penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib yang mengabsahkan penderitaan kaum perempuan. Seringkali perempuan dipaksa untuk menanggung pelecehan dalam rumah tangga dengan motif menderita seperti Yesus di salib.
Nah, hal ini membuat kaum feminis agaknya menolak salib, tetapi tak sedikit pula yang menafsir salib sebagai solidaritas Allah dengan kaum miskin dan terpinggirkan di dunia. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang melakukan teologi sebagai refleksi kritis atas praksis. Pengantar. Teologi pembebasan lahir sejak akhir tahun 1960-an. Teologi pembebasan ini disebut juga dan masuk dalam bagian teologi kontemporer. Teologi ini memiliki banyak langgam, seperti teologi Amerika Latin, teologi hitam dari Amerika Serikat atau Afrika, teologi feminis oleh perempuan kulit putih Amerika Serikat, teologi humanis oleh perempuan Afrika Amerika, teologi mojerista oleh beberapa kaum perempuan Latin, teologi pembebasan Asia, teologi Amerika pribumi, dan masih banyak lagi. Topik umum semua teologi pembebasan yakni komitmen mereka untuk membebaskan rakyat yang tertindas dari penindasan dan solidaritas terhadap rakyat tertindas sebagai korban. Kita masuk ke bagian metode. Kesamaan topik dan kekasan dari teologi pembebasan ini terjadi karena suatu metode baru untuk melakukan teologi. Pendekatan dari teologi pembebasan ini adalah metode yang lebih tradisional berupa momen positif dan momen spekulatif. Pendekatannya beralih dari sekedar pemahaman intelektual menjadi pemahaman yang mencakup aksi. Teologi pembebasan menawarkan kita bukan terutama tema baru untuk refleksi, melainkan cara baru untuk melakukan teologi. Pemahaman ini diucapkan oleh Gustavo Gutierrez, pelopor teologi pembebasan. Latar belakang suatu cara baru untuk mengetahui. Perbedaan antara metode tradisional dan metode kontemporer yang mewarnai teologi pembebasan. Wawasan adalah tingkat tertinggi mengetahui atau memahami, adalah melakukan secara cerdas dan bertanggung jawab. Di sini bisa kita lihat tabel dari pembahasan ini, dimulai dari iman, kemudian melangkah kepada pemahaman atau pencarian makna, dan terakhir adalah aplikasi atau aksi. Iman tidak hanya berhenti pada makna, tetapi harus diaplikasikan dalam konteks tindakan cerdas. Tindakan cerdas dalam perjanjian baru ini disebut menghidupi atau melakukan kebenaran. Bandingkan Yohanes 3 ayat 21 dan Efesus 4 ayat 21. Teologi pembebasan dan dua momen pemikiran yang berkembang pada abad 19. John Sobrino adalah seorang tokoh utama dari gerakan teologi pembebasan. Menurutnya, teologi yang dianggap memadai saat ini perlu bermufakat dengan dua momen pemikiran yang dikembangkan pada abad ke-19. Yakni momen pertama adalah momen pencerahan Eropa yang ditandai dengan kemunculan filsafat René Descartes pada abad ke-17 dan filsafat Immanuel Kant pada akhir abad ke-18. Yang kedua adalah gagasan para pemikir seperti filsuf Jerman Max Keller dan Karl Mannheim, filsuf Prancis Maurice Blondel, dan terutama Karl Marx. Mari kita mencermati skema dari pemahaman ini. Teologi. Teologi perlu bermufakat dengan yang pertama momen pencerahan Eropa, yakni filsafat René Descartes pada abad ke-17 dan filsafat Immanuel Kant pada abad ke-18. Topik utama dari filsafat René Descartes dan Immanuel Kant adalah pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia adalah suatu aktivitas yang sangat pribadi atau subjektif. Teologi juga perlu bermufakat dengan gagasan para pemikir seperti filsuf Jerman yang dikomandoi oleh terutama Karl Marx. Pokok teologi dari pokok pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx adalah tujuan pengetahuan bukan sekedar pemahaman intelektual atas dunia, melainkan harus sampai pada transformasi dunia. Menurut pemahaman para teolog pembebasan, kekristenan bukan pertama-tama sebuah sistem, bukan sistem makna pribadi,
dan dunia, melainkan sebuah konstruksi bahkan transformasi pribadi dan dunia. Teologi pembebasan bertujuan sebagai pembebasan dari struktur-struktur berbagai tempat di belahan dunia yang berciri penindasan ke arah transformasi berupa pembebasan. Latar depan metode pembebasan. Mari kita cermati kata praksis. Metode yang digunakan dalam teologi pembebasan secara singkat dapat diungkapkan sebagai refleksi atas aksi dan aksi berdasarkan refleksi. Nah, kalau kita melihat skema atau tabel yang ada di bawah ini, praksis adalah aksi dan aksi itu direfleksikan. Dalam bagian di atas tampak bahwa praksis adalah aksi yang direfleksikan dan refleksi yang diaksikan. Keduanya adalah suatu kesatuan yang berjalan beriringan. Langkah-langkah metode teologi pembebasan. Langkah pertama di mana seseorang ingin melakukan teologi pembebasan adalah aksi. Langkah kedua dalam metode teologi pembebasan adalah refleksi kritis atas segi tertentu dari penghayatan aksi yang berkomitmen itu, yakni satu kejadian tertentu, pengalaman, masalah yang dihadapi masyarakat dengan pemerintah daerah. Dalam bagian refleksi ini terdapat momen positif refleksi. Nah, momen positif refleksi itu ada dua, yakni analisis sosial. Seseorang menilik situasi tertentu dengan bantuan berbagai gagasan dari ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, atau ekonomi. Klodovis Boff menyebutnya sebagai mediasi sosioanalitis. Yang kedua, seseorang membaca ulang Alkitab dalam terang komitmen dasar seorang dan membaca ulang tradisi teologi dalam terang yang sama. Langkah ketiga dari metode teologi pembebasan, lanjutan dari langkah kedua tadi adalah dari terang komitmen, realitas sosial ekonomi, dan cahaya yang dipancarkan dari wahyu atas hal-hal tersebut, kita harus menemukan tindakan dalam cara yang paling Kristiani. Langkah keempat dan yang terakhir dari metode teologi pembebasan ini adalah bertindak sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan mulai menggerakkan strategi yang telah dihasilkan, komitmen aksi seseorang dan refleksinya atas aksi itu. Nah, ini disebut praksis. Bagian metode teologi pembebasan ini kita mulai dari aksi, kemudian terus berjalan sampai pada refleksi yang terdiri atas analisis sosioekonomi, membaca ulang Alkitab dan tradisi, kemudian dilanjutkan rencana untuk aksi, dan kemudian diwujud nyatakan melalui aksi. Metode teologi pembebasan ini akan terjadi secara terus-menerus berputar sesuai dengan skema yang ada di depan kita saat ini. Penutup, bab ini telah memusatkan perhatian kita pada dua prosedur yang saling terkait dalam melakukan teologi. Yang pertama, prosedur pertama berupa penyelidikan historis positif dan gerakan refleksi teologi spekulatif. Terbilang tradisional klasik, namun dinamika dasarnya tidak berbeda sama sekali dari prosedur yang lebih kontemporer seperti teologi pembebasan yang baru saja kita dengarkan tadi. Yang kedua, sebagai prosedur, teologi bergerak sesuai dengan proses pemahaman manusia. Sekian presentasi dari kami. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.